السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ahibba, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kembali kita kepada pembahasan tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah bahas secara cukup panjang lebar berkenaan dengan asma Allah Al-Muqit, zat yang maha memberi pangan, ya, di mana kita tinggal menyelesaikan poin terakhirnya berkenaan dengan manfaat ketika kita atau seseorang beriman kepada asma yang satu ini. Tentunya ini bukan keseluruhan daripada manfaat, akan tetapi sebagiannya, ya. Kalau kita jabarkan dan uraikan tentunya lebih dari yang tercantum di sini. Namun karena keterbatasan penulis dan juga kelemahannya, di sini hanya ada 4 poin. Allah yarham hali ya Rabb. Yang pertama, memohon kepada Al-Muqit Jalla Jalaluh agar memberi kepada kita pangan dan rezeki secara umum, khususnya iman yang merupakan nutrisi atau pangan rohani kita. Ya. Harus kita sertakan dalam doa kita hal yang satu ini. Jangan kita hanya memenuhi, ya, kebutuhan fisik jasad kita dalam meminta pangan atau nutrisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau demikian kita tidak beda dengan makhluk sebelah. Apa itu? Binatang. Gede-gedean awak. Ya, sapi lebih besar, lebih berat dari manusia, ya. Maka sekali lagi di sini permintaan khusus agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga nutrisi iman yang merupakan kebutuhan
hati kita agar tidak gersang dalam menjalani hidup ini. Boleh jadi seorang bergelimang dengan perangkat dunia yang lengkap, akan tetapi karena nutrisi hatinya tidak terpenuhi, akan ada kegersangan, ya, akan ada kekalauan atau kegalauan dalam hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, bahwasanya dengan beriman kepada Asma Al-Muqit ini akan membuahkan tauhid yang lurus, keikhlasan dalam beribadah, dan kecintaan pada Allah sebagai Sang Khalik dengan benar, ya. Karena seperti yang sempat dijelaskan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita sejak kita, ya, berupa janin di perut ibu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Muqit, ya, dengan satu sumber, ya, pangan menghidupi kita 9 atau 10 bulan di dalam perut. Kemudian setelah lahir pun Allah ganti dengan yang lebih baik. Setelah disapih pun Allah lebih juga variatifkan macam-macam, ya. Bagaimana kita macam-macam pangan untuk kita, lalu bagaimana kita tidak akan mentauhidkannya dengan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya bagi kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, menolong, ngasih pinjaman fulus, nganter, nunjukkan jalan, kita akan berterima kasih. Sedang itu hal yang bukan sepele tapi kecil bila dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segalanya kepada kita? Tentu lebih kita memperhatikan hak Allah untuk ditauhidkan dan menjauhi syirik yang merupakan larangan, pantangan yang paling Allah benci. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat beriman kepada Asma Al-Muqit ini bahwasanya bertawakal dan bersandar pada Allah semata dalam meminta rezeki dan menarik manfaat serta menolak mudarat. Ini akan mendatangkan ketenangan dan ridha dalam hati sehingga jauh dari was-was, gelisah atau khawatir akan rizki dan ajal. Rizki dan ajal itu maksum, ya. Rizki dan ajal itu muntahi minhu. Rizki dan ajal itu sudah dibagi sebelum kita lahir. Rizki dan ajal itu juga sudah perkara yang sudah dituliskan, sudah selesai hitung-hitungannya. Jadi bila kita mengimani dengan keimanan yang benar akan hal ini, maka akan tumbuh tawakal dan juga bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluknya hanya sebagai perantara, meskipun tentunya kita tetap berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara dalam kita menjemput rezeki. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama. Jadi kita berterima kasih kepada sesama itu bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pedagang ketika dibeli dagangannya oleh pembeli, seorang sebagai penjual dibeli, ya, dagangannya, maka lebih mulia dan lebih, ya, terhormat apabila juga mengucapkan terima kasih sebagai salah satu jalan rezekinya. Nah, kemudian yang keempat, seorang hamba tidak akan menemui ajalnya sampai menghabiskan jatah pangannya dari Allah Al-Muqit, ya.
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah membagikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il madhi, yaitu urusannya telah lalu, telah lampau, setelah selesai. Qasamna bukan naqsimu, tapi qasamna, yaitu muntahi minhu. Maka dari itu saya juga sempat sebutkan, seingat saya, bahwasanya bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, seandainya langit itu runtuh ke bumi, langit runtuh ke bumi, kira-kira ada yang hidup manusia? Tidak ada. Tapi ada dari hamba yang belum menghabiskan jatah rezekinya, niscaya Allah akan berikan jalan hamba tadi, entah itu manusianya, entah itu binatangnya, untuk apa? Menghabiskan jatah rezekinya. Allahu Akbar. Allah akan kasihkan jalan, ya, seorang hamba untuk menghabiskan jatah rezekinya. Dan subhanallah, saya mendapatkan juga satu makta atau satu video bagaimana, ya, seekor kepiting apa yang lebih besar itu, al-muhim, sedang dia di atas kuali, ternyata masih hidup, kemudian dia menghabiskan jatah rezekinya. Allahu Akbar. Ini pemandangan yang luar biasa yang pernah saya lihat. Bayangkan, sedang dia di atas kuali, ya, nyawanya masih ada, rezekinya juga belum dia habiskan, dia makan dengan tangan jepitannya itu. Subhanallah, ya. Ini tentunya menambah iman kita kepada asma Allah Al-Muqit, ya. Bila kita punya hati yang hidup untuk, ya, merenungkannya. Baik, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih kepada asma berikutnya yang ke-29 di sini, yaitu Al-Hayy. Zat yang maha hidup, di mana tentunya Allah sebagai sang Khalik berbeda kehidupannya dengan makhluk. Sebagai sang pencipta berbeda kehidupannya dengan yang diciptakan, ya. Di sini asma Al-Hayy disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, seperti pada surah Al-Baqarah atau yang dikenal dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah zat yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Dia, yang maha hidup terus menerus mengurus makhluknya. Ini Al-Hayy, maha hidup. Kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan kita. Kehidupan yang azali, kehidupan yang tidak ada startnya, juga tidak ada finishnya. Beda dengan kita. Setiap manusia punya tanggal lahir, juga punya tanggal kematian. Begitu pula binatangnya, begitu pula tumbuhannya, dan makhluk Allah yang lainnya, termasuk malaikat dan jinnya, punya, ya, awal, start kehidupan, juga akhir kehidupan. Di mana Al-Hayy yaitu zat yang maha hidup, kekal abadi, tidak mati, tidak fana, apalagi hancur, eksis selamanya. Ini adalah al-hayatul kamilah lillahi jalla wa'ala, yaitu kehidupan yang maha sempurna bagi Allah. Kehidupan yang maha sempurna. Kehidupan kita apakah sempurna?
alhamdulillah, kita memuji Allah, kita dikasih nafas, kita dikasih rezeki dan seterusnya. Akan tetapi tidak sempurna, karena dalam kehidupan kita ada masa sakitnya, ada masa ngantuknya, dimana itu bagian dari kematian. Mati kecil. Orang tidur itu adalah mati kecil. Ya. Kemudian lain-lainnya yang membedakan sekali lagi kehidupan kita dengan kehidupan Sang Khalik. Meskipun Allah tanamkan cinta kehidupan pada kita. Siapa yang tidak ingin hidup? Semua dari kita ingin bertahan hidup. Hatta orang yang mencapai keilmuan, keimanan setinggi apapun. Kok bisa? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Faman minna la yakrahul maut?" Siapa dari kita yang tidak benci kepada kematian? Kalau kita sakit, kenapa buru-buru cepat-cepat beli obat? Karena kita ingin bertahan hidup, ya kan? Di mana ada perang, kenapa kemudian banyak pengungsi, banyak suaka, ya kan? Orang yang bahkan menyeberang benua, ya kan? Kenapa? Karena ingin bertahan hidup. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengklaim dirinya itu sebagai wali Allah, sebagai bangsa pilihan dan sebagainya, hidup di sisi Allah tentunya lebih mulia daripada hidup di dunia. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, apa kata Allah? Fatamannawul maut in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abada, kata Allah. Wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim diri kalian sebagai wali-wali Allah di samping orang-orang yang lain, ya, maka berharaplah kematian, karena kehidupan di sisi Allah lebih mulia, lebih kekal, lebih ini kan. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin, jika engkau benar dalam klaimmu itu. Kemudian Allah membongkar atau membuat malu orang-orang Yahudi dengan menyatakan wala yatamannawnahu abadan, ya, mereka sama sekali tidak bakalan, ya, selamanya mengharapkan kematian. Mereka paling menjaga diri atau paling mati-matian dalam bertahan hidup, ya. Baik. Dan inilah sekali lagi al-hayy, makna hayy yaitu diddul maut. Yang namanya hidup adalah kebalikan daripada mati. Kemudian maha sempurna dan mencakup segala aspek hidup yang mutlak dan paripurna, serta menafikan kebalikannya dari segala sisi. Ya. Kehidupan yang sempurna lagi mencapai lagi dari berbagai sisinya. Tidak ada permulaan dan akhir baginya. Konsekuensinya tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ya, karena tidur sekali lagi bagian dari kematian kecil dan sementara. Nah, kemudian juga ya, berkenaan dengan al-hayy ini, sesungguhnya makhluk, sekali lagi manusianya, jinnya, malaikatnya, tumbuhannya, hewannya, semuanya hidup, akan tetapi dengan kehidupan yang terbatas, dengan kehidupan yang berbeda dari kehidupan Allah Subhanahu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, asma Allah al-hayy ini seringnya bergandeng dengan al-qayyum. Baik, kita
Sebutkan di sini kedudukan asma Allah Al-Hayy. Kedudukannya. Yang pertama dikatakan sebagai induk dari makna Asmaul Husna. Sebab semua sifat Allah merujuk pada nama ini. Sifat melihat dan mendengar kembali kepada nama Allah Al-Hayy. Sedangkan sifat perbuatannya seperti mencipta, mengatur rezeki merujuk pada namanya Al-Qayyum. Makanya digandengkan Al-Hayy itu berkenaan dengan sifat zat Allah. Zat Allah adalah Al-Hayy, tidak bergantung kepada atau tidak ada hubungannya dengan masyiah. Allah itu hidup, maha hidup, dan karena berkaitan dengan zat tidak terpisah sama sekali. Makanya Allah maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Sedangkan Al-Qayyum adalah berkenaan dengan sifat perbuatan Allah. Al-Qayyum itu yang selalu mengurusi makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengurus makhluknya sedetail-detailnya. Kemudian bila berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan. Bila tidak berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala biarkan makhluk tadi dengan kesehatannya, dengan kekayaannya. Tetapi bila berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala cabut segala fasilitas itu. Karena ini berkenaan dengan sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencipta, menghidupkan, mematikan, membagi rezeki. Itu bagian dari merujuknya kepada asma Allah Al-Qayyum. Sedangkan Al-Hayy adalah berkenaan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Ya. Itu bedanya antara asma Al-Hayy dengan Al-Qayyum. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kedudukan Al-Hayy ini, dengan kedudukan asma Allah Al-Hayy, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merestui sahabat beliau yang bertawassul dengan asma ini dalam doanya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa ditambahkan di sini mencontohkan dalam banyak doanya. Rasulullah, antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkaulah zat yang maha hidup ya Allah, yang tidak pernah mati, sedangkan manusia dan jin mati, ujung-ujungnya mati. Semua dari kita 100 tahun, 200 tahun kalau ada, tidak ada 200, akan mati ujung-ujungnya. Meskipun seandainya manusia itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk membeli dengan hartanya nyawa, tentu dia akan membelinya. Buktinya apa yang susah payah dikumpulkan di masa muda oleh manusia, ketika di masa tuanya sakit atau ini, dia keluarkan semuanya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Dan ini sekali lagi sesuatu yang fitrah, tidak selama dipergunakan dengan hal dengan untuk kebaikan dan seterusnya, maka la yulam alaih, manusia tidak dicela dengannya. Ini sesuatu yang manusiawi atau wajar saja. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan asma Allah Al-Hayy ini dalam doa-doa beliau
alaihi salatu wassalam, yang mana ya, bahkan dalam Al-Quran pun ayat kursi dikatakan sebagai a'zam ayat fil Quran, seagung-agungnya ayat dalam Al-Quran. Mengapa? Di antaranya karena mengandung dua asma ini, Al-Hayy, Al-Qayyum, kemudian juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini juga merupakan bukti kedudukan asma Allah yang satu ini. Kemudian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, manfaat dari beriman kepada asma Allah Al-Hayy. Juga dalam pembagian sebelumnya, dalam pembagian hidup ini ya, berkenaan dengan Al-Hayy, bahwasanya bukan hanya fisik yang hidup, tapi hati pun itu ada yang hidup, ada yang mati. Banyak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyindir orang-orang yang kafir yang menyamakan mereka dengan bangkai, atau makhluk atau benda mati, karena ya ketidakbergunaan mereka. Allah katakan mereka seperti apa? Bangkai ataupun seperti benda mati yang tidak membawa manfaat. Amwatun ghairu ahya. Dalam salah satu ayatnya, misalnya dalam An-Nahl ayat 21, Allah nyatakan mereka itu orang yang setelah mati. Maksudnya di sini meskipun orangnya masih hidup tapi hatinya telah mati. Ghairu ahya, bukan hati yang hidup, yaitu hati orang-orang yang beriman. Aw man kana maitan fa ahyainahu. Kemudian ketika Allah juga mengingatkan kita, bukankah kalian tadinya adalah juga makhluk atau benda yang mati, kemudian Allah menghidupkan kalian, menciptakan kita dari nutfah, kemudian Allah tiupkan ruh, kemudian kita bergerak, kemudian kita tumbuh ya. Ini juga bukti atau fungsi daripada asma Allah Al-Hayy. Makanya begitu banyak juga kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang menyekutukannya dengan makhluk yang sudah meninggal. Mereka yang meminta-minta kepada kuburan ya, kepada roh halus ataupun kasar ya, mereka yang ya ini dicela dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ya berbagai celaan. Mengapa? Karena subhanallah, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Apakah orang yang mati itu bisa memberi orang yang hidup? Secara logika saja tidak masuk akal, ya kan? Apalagi ketika dikaitkan dengan iman. Baik. Kemudian kita kembali ke buku kecil ini, manfaat beriman kepada asma Allah Al-Hayy. Yang pertama, memotivasi diri kita untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat dan berusaha menggapai ridha ilahi untuk kehidupan yang kekal di surga. Ya. Karena konsekuensi sekali lagi dari kehidupan kita yang terbatas sebagai makhluk, ujung-ujungnya sekali lagi kita akan menghadap
Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kita akan mempertanggungjawabkan umur kita, amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan ya di dunia ini dengan jatah umur yang diberikan, akan tetapi sekali lagi akhirnya adalah juga kematian. Akhirnya adalah juga kematian. Maka dari itu hendaklah kita berusaha untuk mempersiapkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yang kekal kelak di jannah atau di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menetapkan baginya sifat hidup yang sempurna tanpa aib dan kekurangan. Seperti yang tadi disinggung bahwasanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan ataupun aib apalagi cacat. Karena kehidupan Allah yang mutlak, yang azali, tidak ada startnya, tidak ada finishnya, tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya, berbeda dengan kehidupan manusia yang diselingi dengan munaghisat, yaitu kekurangan-kekurangan, kekeruhan-kekeruhan dalam kenikmatan sekalipun. Dalam kenikmatan sekalipun, orang yang kurang barangkali berpikir bahwasanya enak jadi orang kaya, banyak fulusnya, padahal banyak orang kaya tidak bisa tidur, harus minum pil dulu, padahal dia bergelimang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan. Makanya tidak dikatakan kehidupan yang tidak sempurna karena begini salah, begitu salah manusia. Nah, itu diantara bukti anak keturunan nikmat. Nikmat apa nikmat? Ya memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan nikmat, tentunya tidak dicari oleh pasangan pasutri, pasangan suami istri. Ada yang sampai keluar negeri. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan. Ada yang harus operasi dan sebagainya. Padahal setelah dikasih, dia harus begadang, merawat anaknya yang bikin tidak tidur semalaman. Padahal di situ nikmat. Itulah kehidupan. Ya. Nikmat pun di dunia dibungkus dengan ketidaknyamanan itu tadi. Makanya kehidupan manusia sekali lagi penuh cacat dan aib. Seperti itu. Baik. Kemudian tawakal yang ketiga, tawakal yang lurus dan benar kepada Allah. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah dalam surah Al-Furqan, dan bertawakallah kalian kepada Allah, zat yang maha hidup, tidak mati. Ketika kita bersandar, ketika kita meminta tolong kepada manusia, boleh jadi di situ ada kejutan-kejutan. Kita kadang mempercayakan kepada si A atau kepada si B agar kita misalnya mendapat pekerjaan. Karena kita bergantung kepada ini, tahu-tahu si A atau si B ini dimutasi atau meninggal, bubar upaya kita karena bersandar kepada makhluk yang juga lemah. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah Jalla Jalaluh yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang tidak ada yang membuatnya lemah, maka disitulah kita akan melihat keajaiban dalam hidup kita sendiri. Kalau kita renungkan ya, kemampuan kita, baik kemampuan akal kita, kemampuan finansial kita, berapa banyak hal yang sebenarnya kita tidak mampu,
akan tetapi bitadabirillah, dengan pemberian Allah, surprise Allah, kita dapatkan itu, kemudian menjadi mudah urusan kita. Di sini sekali lagi dibutuhkan ketegaran hati kita dan kesungguhan dalam bertawakal kepada Al-Hayyul Ladzi la Yamut, kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Kemudian yang keempat, zuhud terhadap kehidupan dunia dan tidak tertipu oleh permainan penghuninya, karena ia pasti mati. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak mencari karunia Allah dalam hidup ini, tidak. Akan tetapi itu kita pakai sebagai sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan, kita taruh dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau dunia itu di tangan kita, sedang hatinya terbackup, tertata imannya, insyaallah urusan kita selamat dunia akhirat kita. Tapi kalau dunia itu ada di hati kita, ini musibah. Kalau sampai dunia itu ada di hati, tertanam atau bercokol di hati kita, maka ini bisa menjadi musibah besar bagi seorang hamba, karena di situ akan ada penghalalan segala cara, akan ada juga kezaliman terhadap sesama dan lain-lain. Makanya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Nah, kemudian yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, meyakini bahwa kita akan dibangkitkan dari kubur oleh Zat yang Maha Hidup. Kita akan dibangkitkan setelah meninggal, setelah wafat kita, untuk menuju kehidupan yang hakiki. Oleh siapa? Oleh Allah Al-Hayyul Qayyum, di mana tidak ada satu makhluk pun dari makhluk-makhluknya, termasuk malaikat pencabut nyawanya pun, akan mengalami kematian ini. Sebagai apa? Sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala makhluk yang ada di alam semesta ini tentunya akan mengalami kefanaan, mengalami kehancuran. Di sini tidak ada pengecualian. La malaikatnya, tidak pula jinnya, tidak pula manusianya. Semua Allah Subhanahu wa taala nyatakan bakal mati. Jadi jelaslah keabadian. Al-Hayy bersifat azali atau azali. Keabadian Allah sebagai zat dengan asmanya Al-Hayy adalah betul-betul sempurna, tak bermula dari ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kematian. Berbeda dengan keabadian para penghuni surga. Kalau mungkin sempat terbesit kepada pikiran atau benak kita, taib, katanya manusia tidak abadi, tapi nanti di surga yang masuk surga khuludun bila maut, yang masuk neraka khuludun bila maut. Yang masuk surga itu kekal selamanya tanpa mati lagi. Begitu surga yang begitu pula yang neraka kekal tanpa kematian. Kalau begitu apa bedanya dengan Sang Khalik? Ya beda. Kita ada statnya.
dari ketiadaan. Allah tidak ada, tidak pakai start. Kemudian yang kedua, penghuni surga atau penghuni neraka mengalami kematian, kemudian dihidupkan lagi, ya kan? Kematian, hidup, mati, hidup lagi, yaitu dari bibit, kemudian jadi janin, hidup, kemudian mati jadi bangkai, jadi apa? Jenazah, jadi mayat, kemudian dihidupkan lagi. Jadi mengalami proses berbeda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kehidupan para penghuni surga yang diawali dari ketiadaan lalu hidup, mati dan dibangkitkan, ya. Jadi sekali lagi tidak bisa dibandingkan antara kehidupan azali bagi Allah Azza wa Jal dengan kehidupan manusia yang sekali lagi tidak sempurna, baik dari sisi permulaan dan akhirnya maupun di tengah-tengah kehidupannya, dengan kelelahannya, dengan tidurnya, dengan sakitnya dan lain-lain. Itu adalah apa? Titik-titik perbedaan kehidupan ya makhluk dengan sang Khaliqnya. Wallahu a'la wa a'lam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.